Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Berharap segala sesuatu yang baik menghampiri saudara semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul kali ini, seorang ibu yang merasakan jamahan kuasa Tuhan lewat doa walaupun hanya jarak jauh, tapi terjadi mujizat kesembuhan. Kuasa di tangan Pastor Andi Simon dirasakan oleh seorang ibu yang mengaku bahwa seperti ada strom, ya, mengena strom di bagian tangannya, saudara. Langsung aja kita lihat kesaksian dari ibu ini, dan sebentar juga saya akan memberitakan firman Tuhan sebagai dasar daripada apa yang dialami oleh ibu ini, saudara. Ya, langsung kita lihat kesaksian dari ibu ini. Di mana nih, Bu? Saya pasang pen di leher, pasang pen depan belakang ini di C56, depan belakang. Iya, Terus saya kan operasi yang depan 2018, iya. terus yang belakang 2019. Waktu saya setelah pasang pen, itu kan noleh ke kiri dan kanan itu agak susah. Oke. Nah, setelah saya bawa mobil pun kok noleh ke belakang itu sakit. Nah, saya ikut YouTube-nya Pastor Andi Simak ini bulan Juli tahun 2020. Oke. Itu saya dapat lewat YouTube aja ya. Terus ada kayak listrik gitu. Nah, terus ini saya enak noleh-noleh. Oh iya. Nah, terus ya itu saya merasa itu ada kesembuhan. Lega. Dan ini enak saya noleh. Oh, puji Tuhan. Walaupun yang di belakang ini nggak permanen, harus dilepas pen belakang, tapi saya merasakan nyaman. Dengan ibu siapa, Selin. Bu? Ibu Selin. Iya, Ibu Selin. Ibu Selin. Iya. Oke, puji Jadi- Tuhan. Jadi saya sekarang kurang untuk fisioterapi lagi, karena saya merasakan nyaman. Puji Tuhan. Jadi lewat iman, ya. Ya. Sekarang Ibu merasa sudah lebih baik keadaannya, terus ya. saya kan ada juga jantung koroner. Nah, kemarin ada penyempitannya itu di LAD 70-80%. Terus mau pasang ring nggak jadi. Nggak jadi karena menurun jadi 40-30 gitu. Nah sekarang di kemarin USG terakhir, kemarin baru aja hari Jumat kemarin saya USG, hasilnya dokter tuh bagus. Cuman memang puji ada Tuhan. penyempitan tetapi tidak berarti. Oh, Nah obat iya. jantung tetap dikonsumsi, tapi kondisi jantung saya bagus, semua bagus. Oh, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Iya. Wow, ini kan sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Ibu ini berkesaksian, ibu Selin ya kalau tidak salah, mengalami mujizat dari jauh, seperti ada listrik masuk di dalam telapak tangannya dan merasakan ada perubahan ya. Kalau ada perubahan artinya ada kemajuan, ada mujizat terjadi, saudara, dari jauh. Yang tadinya lehernya dipasang pen di bagian tulang leher ya, muka belakang, saudara. Kemudian setelah mengikuti YouTube Pastor Andi Simon, dan ada sesuatu yang terjadi ya, semacam dijamah Tuhan begitu, saudara ya. Itu kata rohaninya, kata-kata yang lebih rohani lagi ya. Tapi tentunya ini untuk para teolog tidak bisa mereka menerima kalau saya bilang apa yang terjadi ini, karena kenapa? Ini adalah pengalaman supranatural, sesuatu yang luar biasa. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasarnya, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu, Elohim itu adalah Elohim yang Maha Kuasa, saudara. Itu bukan lagi suatu pertanyaan. Kalau kita percaya bahwa Elohim yang Maha Kuasa, artinya Dia sanggup melakukan apa saja di luar daripada kemampuan manusia, bahkan Dia menciptakan kita. Siapa kita ini mau mencoba mengerti kemahakuasaan Tuhan, ya kan? Nah, tapi saya akan berikan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, seorang perwira datang kepada Yesus. Saudara bisa baca atau saya bacakanlah ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Dan seterusnya kemudian kita lihat di dalam ayat 13 saudara ya, langsung ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, di sini dasar kebenaran firman Tuhan saudara yang saya mau jelaskan bahwa penyembuhan bisa terjadi dengan lewat jarak jauh. Mungkin ada yang mengatakan begini, oh itu kan Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab ayat yang lain dikatakan bahwa engkau bisa melakukan lebih daripada gurumu. Ya, kalau engkau percaya. Bahkan kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memudahkan dan berkata kepada gunung pindah dan gunung itu akan berpindah saudara. Ya. Kemudian di dalam Markus 16 perintah untuk pergi bukan cuma berbicara kepada para murid saat itu dan tidak berakhir sampai pada para murid dan penulisan perjanjian baru, kanon perjanjian baru. Tetapi ini berbicara kepada juga siapapun yang akan datang saudara ya. Bahkan kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan cuma sampai kepada para murid, tetapi juga kepada kita yang percaya sampai saat ini. Ada pandangan teologi yang mengatakan bahwa mujizat sudah berhenti pada saat yang sempurna itu datang. Pertanyaan saya, apa itu yang sempurna saudara? Yang sempurna artinya pada saat kekekalan itu datang, kita nantinya bisa bertemu muka dengan Tuhan sendiri saudara. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini belum ada yang sempurna. Apakah pada saat selesai pengkanonisasian tentang perjanjian baru maka sempurna itu datang? Tidak saudara. Apakah pada saat rasul-rasul itu berakhir maka semuanya sudah selesai? Tidak saudara. Tetapi ini adalah suatu perintah. Firman Tuhan adalah suatu perintah yang perlu kita lakukan. Dan kita sebagai orang yang percaya diberikan Tuhan perasaan, kemampuan, ekspresi. Bagaimana kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita ada namanya ekspresi, ada keinginan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita. Bukan seperti robot saudara. Seperti disetel. Diciptakan lalu di setel. Kamu begini. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Bahkan Dia memberikan kita juga kehendak bebas untuk berekspresi, menyembah Dia. Apakah kita mau percaya kepada Dia atau tidak percaya kepada Dia? Itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Tetapi tergantung dan kembali kepada diri kita. Bagaimana kita menyikapi setiap firman Tuhan saudara. Kalau saudara merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan itu, penuh kasih. Harusnya Dia yang nuntut kita saudara. Melakukan ini, itu. Karena apa? Dia menciptakan kita. Tetapi pada saat manusia pertama di Taman Eden berbuat dosa, Dia pun peduli. Dia peduli. Dia menutupi ketelanjangan manusia dengan kulit binatang saudara. Artinya apa? Tuhan mengasihi kita. Kemudian ketika kita jauh daripada kemuliaan Elohim, maka Dia pun punya inisiatif untuk menyelamatkan kita saudara. Sehingga kita bisa menerima Dia itu. Tetapi tergantung kepada diri kita. Apakah kita mau menerima atau menolak Dia. Maka ketika kita menerima Dia, maka Tuhan akan menyelamatkan kita kelak. Tuhan penuh kasih. Dia memberikan kehendak bebas kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Tetapi yang lucunya, para teolog-teolog memaksakan kehendaknya. Seolah-olah apa yang mereka lakukan benar. Para saudara lebih melebihi, kalau saya bilang, mereka lebih melebihi Tuhan yang memaksa bahwa mereka punya doktrin yang paling benar. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini memberikan rema bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Walaupun dengan jarak yang jauh seperti yang dialami oleh ibu ini yang bersaksi sendiri. Yang didoakan oleh Pastor Andi Simon walaupun hanya dari YouTube. Dan ada dasar kebenarannya yaitu di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13 saudara. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.